Wanita Bidadari 72 itu kami denger Ya banyak itu, kali. ya apa salahnya? Kemudian, Ada salah dengan ya itu kah? sekarang saya nggak bilang salah-salahan, tapi kan itu tentang selangkangan betul. Hmm. Ada salah dengan itu Itu kak? tentang Itu kan, apa? Itu tentang rambut, Pak? Atau tentang selangkangan, Pak? Tentang selangkangan toh? yo itu kan itu terserah keyakinan orang. Kau tiba di Iya, surga nanti itu mau ada iya. lato-lato kah, mau ada tidak kah, itu kan urusanmu juga. Aduh Bapak, Bapak kan kita berbicara apa yang ada di dunia ini. Yang saya omongin ini kenyataan di kehidupan kita ini loh Pak. Ah, Bukan coba yang sini. lain-lain. Nih, Ya, tadi ini kan memang. saya bilang, tadi tanya pendapat saya. Kalau saya dengerin kayak begitu, ngomongin agama, surga, itu saya kok dengernya jadi jijik ya. Contoh, saya bilang contoh. Itu ceritanya, ceramahnya Pak Ustadz bilangnya begini. Kesibukan para lelaki di surga nanti adalah, malu saya mengatakannya. Kau ndak usah pakai Mau nada saya juga mau begitu. dengar? Kan nada itu Itu juga macam cemeh gitu. bukan itu benar. Apa saya perdengarkan Nada aja lah. suaramu tuh ndak Saya usah perdengar. begitulah. Yang biasa-biasa aja lah. Ini beneran. Saya perdengarkan aja lah Hmm. supaya kamu. Esther, saya udah tahu kamu. Saya ikuti kamu kemana rum tuh saya ikuti kamu. Kamu memang penghujat, ya kan? Kamu Hujat apa penghujat. saya? Eh, Kamu Sujat penghujat apa? itu. Maka saya bilang tuh, nggak usah lah kalau kamu mau menyebarkan Injil kalau caranya begini, banyak yang apa nanti, ya kan? Bukan, Kalau bukan kau itu. mengabarkan Injil, nggak usahlah hujat-hujat orang begitu. Saya Ajarkanlah ini nggak hujat, baik-baik. ini Jadi fakta, ada orang ini yang fakta, simpati, ada yang ini orang mau ikut fakta kau. Bapak. Ini bukan hujatan, ini fakta. Kalau hujatan saya bohong-bohong, saya karang-karang, saya jelek-jelekin, betul tidak? Ditunjukin datanya Kak Esther, Ya, supaya saya jangan dikira Kak Esther itu. biar Bapak tahu. Enggak bohong, Bapak. Aduh, kayak saya. Nih, Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. tunggu, Itu. saya kirim dulu. Itu nggak usah sudah. Itu kan istilahnya di pikiran kita surga masing-masing, ya kan? Itu terserah. Mau 100 kan terus terus yang terus yang pesundal dengan 100 lonte itu bagaimana kalau gitu juga? Dan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Saudara, kesibukan. Nah, saya enggak bohong ya. Saya usahakan persis seperti itu supaya saya enggak bohong langsung ke deteksi. Oh, dia ini Miss Kecurangan. Esther enggak Oke. bohong. Ya, kau Ada kan faktanya. menyerang begitu. Terus yang Pak bersundal Pak dengan Pak 100 lonte Pak itu bagaimana Pak juga? Al-Fatihah, Pak Al-Fatihah. Menurut Pak Al-Fatihah, yang Bapak tadi ucapkan itu benar apa salah? Apa? Tuduhan Bapak ke saya. Yang tadi Tuduhannya mana? Pak Al-Fatihah bilang yang diputar Kak Esther itu Bapak yang ngomong tadi di situ itu dia bilang benar apa salah sih? Ya kalau bisa Buat benar, kalau klarifikasi seandainya aja. memang hadiah dari Enggak Allah buat buat berupa buat berupa ibadah klarifikasi kita, aja supaya jangan kalau misalnya itu yang dibilang itu dia salah atau salah supaya tidak dipakai gitu loh. Maksudnya dipakai ucapan dia ya itu. Kalau kalau benar itu harus memang ada ditunjukin hadiah bagi, datanya, Pak. ya dengar dulu. Kalau itu hadiahnya memang ada dari Allah untuk yang rajin beribadah itu dikasih Ya, hadiahnya jadi begitu. saya Tapi dengar dulu, oke, penjelasan kau juga ribut. Bagaimana sih? Diam dulu lanjut. lah. Itu memang hadiah dari Allah untuk yang kita beribadah, yang bersurga. Tapi istri kita lebih muliakan di situ. Istri kita lah ratunya di situ. Yang beda dari itu adalah hadiah dari sedekah kita, dari sholat kita, dari apa kita itu hadiah. Kita mau pakai atau enggak itu terserah kita. Atau kita apa dengan istri kita, itu hadiah bonus gitu. Tapi istri kita tetap kita pakai.
Itu. Nah, jadi saya mau tanya balik. Seandainya Tunggu dulu Bapak. Clear terus dulu Pak. Clear apa? dulu Pak. Ya istri. Apanya? Itu iya di dalam Al-Qur'an kah atau di dalam hadis Al-Qur'an surah berapa, hadis berapa gitu Pak? Maksudnya tunjukin gitu supaya kami tahu. Oh iya, yang itu benar Bapak itu yang mengatakan itu tadi. Karena ada hadisnya, ada surahnya gitu. Dia cari dulu, dia cari dulu. Dia tuduh saya menghujat padahal itu ustadznya yang ngomong. Ya kalau saya ngarang-ngarang boleh lah ngejelek-jelekin, dia bilang oh kamu menghujat gitu. Orang itu emang ada, sengaja saya ikutin dia biar teman-teman tahu bahwa saya nggak bikin-bikin sendiri, tapi memang teman-teman tahu itu dari mana sumbernya. Aduh, Dodoe gampang sekali sih bilang menghujat. Waktu saya bilang soal tadi apa namanya berhubungan dengan suami 17 kali sehari itu, saya juga nggak bohong. Viti itu banyak. Teman-teman tahu. Saya pilihnya yang umum supaya kalian tahu bahwa saya nggak ngarang-ngarang. Tapi saya tetap dituduh menghujat. Enak bener ya nuduhnya ya. Kemarin saya dituduh si Kores sama si Juma. Iya. Iya, saya di roomnya si anak Allah. Dia bilang, Esther, kamu jangan kemana-mana, kamu mau disidang. Gitu. Siapa lu? Gue bilang lah. Siapa lu ngejindang gue? Gue salah apa sama lo? Si Juma. Kamu bilangin ngegosipin aku, kamu bilang aku cerai, kemudian kedapatan di mobil, selingkuh di mobil, dan sebagainya. Aku nggak tahu lagi apa omongannya dia. Pokoknya intinya begitu. Wah, aku hantem lah. Dari mana lu ininya, kasih buktinya, jangan nuduh doang. Sampai kabur, sampai dia pergi nggak kasih buktinya. Sampai saat ini nggak kasih. Coba laki-laki begitu, penggosip ya. Aduh, laki-laki jangan begitulah. Aduh. Aduh, Bu Uti itu saya tahu dia orangnya sederhana. Bu Uti itu dia aduh sama suaminya setia banget. Topunya itu Bu Uti kalian nggak tahu aja. Saya sih nggak harus ceritain ya, nggak saya ceritain, tapi di Bu Uti itu istri yang baik, ibu yang baik. Ya kalau Al-Fatihah kamu kemana? Buka, cari datanya jangan lama-lama. Nggak ketemu ya? Di mana istri jadi ratu? Kasih datanya yang jelas. Saya Sabar dulu. Sabar dulu. Saya juga jarang buka-buka, makanya saya cari dulu. Oke? ya udah cari dulu sambil kamu ini saya terangin dulu ya. Yang kamu tanya dan kamu nggak mau denger, biarlah yang di bawah ini yang mendengar, teman-teman. Jadi Alkitab itu kenapa disebut kitab suci? Karena melalui Alkitab ini kita diajarkan untuk hidup suci, kudus. Nah, di sini dikatakan bagaimana cara kitab itu mengajar. Ya gini, itu bisa kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Catat ya. Untuk menyatakan kesalahan. Mengajar itu makanya kamu dapat di Alkitab itu banyak ajaran.
kemudian menyatakan kesalahan. Makanya kamu didapatin di Alkitab itu banyak kesalahan-kesalahan yang dibongkar, ditegur, bahkan diberi hukumannya. Ya. Kemudian untuk untuk memperbaiki kelakuan. Jadi kelakuan-kelakuan yang buruk ini dikasih tahu, diajarin, jangan diikutin. Begini yang baik untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah Alkitab kami, makanya disebut kitab suci. Supaya kita hidup benar. Metodenya itu adalah melalui para nabi memberi kesaksian-kesaksian, memberi pengajaran-pengajaran. Para rasul juga demikian. Termasuk Yesus yang 3 tahun lebih mengajar. Itu makanya disebut kitab suci, mengarahkan kita untuk hidup suci. Semua kitab di dunia ini modelnya begitu. Tujuannya mengarahkan hidup suci. Makanya disebut kitab suci. Nah, kenapa ada cerita, misalnya nih, peristiwa Daud dengan Uria dan istri Uria. Kenapa diceritain? Karena tadi ini menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Karena itu, semudah itu teman-teman. Ya, semudah itu. Masa itu aja nggak bisa dipahami, yang benar saja. Oke, sudah. Saya tanya, Mbak, boleh? Tunggu, kita masih nunggu si Bapak ini. Itu Matius 19:29 itu tolong baca. Bapak udah pernah baca belum? Makanya saya sudah sodorkan itu saya sudah baca. Sudah baca. Boleh bacanya dari mana? Matius 19 ayat berapa? Siapa yang meninggalkan pekerjaan? Ayat berapa, Bapak? Bapak. Yang Bapak baca? Ibu, yang saudara. Bapak baca dari ayat berapa? Ya, 19:28 itu. 29 itu. 19. Bapak bacanya cuma itu doang. Loh, iya toh. Tidak usah parah-parah kan. Loh, oh, baca Anda kan utuhnya dong. Loh, kalau Anda itu kalau tanya kan surahnya cuma 1 surah saja, tidak banyak. Oh enggak, tapi saya tidak keberatan kalau disampaikan. Loh, kalau Anda itu bertanya ke saya, Anda cuma 1 surah saja, ayat saja. Kalau saya tanya 1 ayat saja, kenapa? Tapi saya tidak menolak diajak untuk mempelajari 1 lengkap. Lengkapnya semana? Kalau 5 surah ya 5 surah. Loh, itu kan kalau Anda lengkapnya 3 surah ya 3 surah. Kalau lengkapnya 1 ya 1 saja. Nah, berarti lengkapnya itu ayat 19:29, lengkapnya itu saja, ayat 1 itu saja yang saya tanyakan. Enggak Pak, ini lengkapnya. Anda ini gimana sih? Mengikuti Yesus. Kan saya ngajarin Bapak mau belajar apa enggak? Saya ini mau tanya, karena kalau saya tanya itu jangan. Kalau kamu tanya untuk apa? Biar ngerti toh. Iya. Makanya saya ajarin. Kak Esther itu bukan tanya untuk mengerti, itu dia tanyakan 100 istri, dapat 100 istri. Kan otaknya otak begitu. 100 istri. Udah tahu kan maksudnya? Yuk. Dijanjikan Yesus 100 istri. Lo kalau 100 ayah bisa nggak? 100 bapak? Nah, itu kan ayat Anda. 100 ibu bisa enggak? Kok kenapa cuma diambil istrinya loh? Kan ada 100 anak, 100 anak laki-laki, 100 anak perempuan, 100 bapak, 100. Sedangkan di ayat hadis atau Al-Qur'an itu kalau tanya 1 ayat itu tidak bisa. Iya, coba turun lagi Pak David. Itunya apa namanya nggak bening. Sudah belum? Bagus. Sudah bagus.
Jadi kan ayat ini kan ayat copy paste semua, dengar dari orang, oh itu ada 100 istri. Terus di LAI tidak ada kata istri di situ. Begitu. Tapi kan cuma dimutilasi cuma yang 100 istri itu doang. Yang Terus 100 bapak 100 ibu nggak dibacain. Kan emang otaknya bisa, cuma itu. Bapak bisa jadi 100 ya? Gitu, Kak Esther. Oh gitu. Itu gimana? Iya, Bapak cuma mau peduli dengan 100 istri, Pak. Itu di kitab Ende, Alkitab Ende ini. 1924 atau 27 itu diterangkan ada istri, tapi yang baru ini tidak ada istri itu. Terus gimana dapat 100 istri kali lipat istri, 100 kali lipat istri itu gimana itu? Oh, Bapak, Anda jadi bayangkan Bapak itu. hitung-hitungannya begini. Jadi menurut Bapak hitung-hitungannya begitu ya. Satu istrinya hilang, jadi istrinya 100. Jadi bapaknya jadi 100, ibunya jadi 100 gitu. Anda kalau memahami ayat itu terus gimana itu? Apa Anda pinter juga ayat Anda kami itu? ingat ketika Yesus berkata, di surga itu tidak soal makan minum, bukan soal kawin mawin. Kami kan baca Alkitab utuh. Itu kan diterangkan kayak begitu. Iya, tapi kami nggak lupa ajaran Tuhan yang lain. Iya, berarti antara ayat itu bertentangan begitu. Enggak bertentangan, kata siapa yang bertentangan kan Bapak yang membacanya, cuma baca 100 istri kan gitu. Iya. Ya itu memang diterangkan kayak begitu. Anda mengimani apa tidak? Kenapa terus kalau 100 Bapak bagaimana tuh, Pak? 100 Bapak bagaimana? Itu ya tanya saja. 100 ibu bagaimana tuh? Jadi kita punya 100 bapak, 100 ibu, 100 anak, 100 anak laki-laki, 100 anak perempuan, 100 istri. Emang Bapak bisa, gimana tuh Pak cara memahaminya? Bapak sama Ibu bisa jadi berarti kalau Anda tidak memahami, Anda mau pelintir itu. Enggak, kami memahami. Kami memahami. Bapak aja yang tidak memahami karena Bapak kan cuma mengarah ke 100 istri kan. Kan jadi bingung kami. Kenapa cuma dikutip 100 istri gitu loh. Sedangkan itu ayat itu ada 100 ayah, 100 ibu, 100 anak laki-laki, 100 anak perempuan. Kenapa kok cuma disoroti 100 istri? Kan kami jadi bingung, Pak. Sebenarnya apa yang Bapak cari dari 100 istri itu? Pembenaran diri kah? Pembenaran diri kah atau apa gitu? Atau kepengen punya 100 istri? Tidak, di situ kan diterangkan Bapak kan katanya kan ada kawin mawin tapi pada istri gitu loh. Iya, Al-Fatihah, ayo. Kamu punya itu belum dikasih jawab. Ini saya salah cari yang detailnya ini. Maksud Bapak tadi saya kasih lurus ya. Itu katanya nggak ada kawin mawin di surga sana, tapi kok ada istri gitu loh. Itu maksud Bapak itu? Nanti. Jangan kamu kabur loh, kamu melarikan topik. Santai bro. Saya ada nyari bro. Santai saja bro. Santai bro. Ibu Esther aja bisa santai itu. Ya Bu Esther aja bisa santai kan Bu Esther kan? Tapi menurut saya Bapak harus konsentrasi pada yang Bapak tugas Bapak. Jangan ya, di sini. Tenang saja. Ayo Pak Tuan Israel lah, kasih lanjut dulu. Saya sedang cari nih PR Bu Esther ini. Pak Bu Esther senang nih. Ya, kalau saya dengar sedikit bisa ngomong lah. Saya ada mulut kok aja lah. Saya ngomong-ngomong dikit kawan. Oke Mas Bro. Oke. Mata saya ke sini, mulut saya ke sana itu. Aduh, mana nggak apa Anda kalau Anda itu memahami apa tidak? Itu ini yang Bapak 100 Bapak 100 saudara laki-laki perempuan 100 anak. Memahami tidak? Terus kita baca secara utuh ya. Saya sih senang Alkitab begitu Pak, dibaca secara utuh dulu ya.
sambil menunggu si bapak itu, tapi aku nggak yakin dia dapet. Tapi enggak apa-apa.